Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192333102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Kerak Telur. Baiklah, usaha merupakan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan mengesahkan daya kreatif dalam berbisnis. Sebuah usaha harus diawali dengan perencanaan, karena perencanaan merupakan suatu bentuk fondasi yang bagaimana suatu usaha akan berkembang nantinya. Dalam berbisnis, kita melihat peluang ini untuk mengembangkan suatu produk, yaitu produk yang saya kembangkan adalah berupa makanan ringan, yaitu kerak telur. Karena kerak telur ini merupakan makanan yang sehat untuk kalangan anak-anak dan orang dewasa. Kerak telur ini banyak diminati oleh kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, karena rasanya yang sangat unik. Kerak telur adalah makanan terbuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan kuah saus dan diberi kecap. Kerak telur juga merupakan campuran tepung campuran tepung tapioka. Hal ini dikarenakan jajanan SD ini tidak hanya menyukai rasanya, karena jajanan SD ini juga banyak diminati oleh anak-anak kecil-kecil. Selanjutnya, tujuan dari usaha kerak telur ini, yang pertama untuk memberikan kesenangan lidah para pembeli. Yang kedua, sebagai usaha untuk mencari tambahan uang jajan. Yang ketiga, memudahkan pembeli untuk belanja yang cepat saji dengan harga terjangkau dan enak. Yang keempat, menyediakan makanan yang sehat bagi pembeli. Dan yang kelima, mengembangkan hobi sendiri dalam masak-memasak. Selanjutnya, potensi bisnis. Produk yang saya jual ini berpotensi banyak pembeli yang ingin mengetahui bagaimana cita rasa kerak telur itu sendiri. Karena dengan rasa yang sangat unik, banyak diminati oleh orang-orang, baik kalangan anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua. Karena semakin lama, semakin meningkat penggila cita rasa kuliner, tentu saja membuat kerak telur ini menjadi berbeda-beda yang tergantung orang membuatnya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pada produk ini, produk yang sehat dan tidak mengandung micin, harga yang ditetapkan merupakan harga standar, yaitu sesuai dengan budget anak-anak, yaitu kurang lebih dari 3.000 sampai 5.000. Yang dipromosikan secara langsung dari rumah ke rumah atau secara online. Selanjutnya, tata cara pembuatan kerak telur. Kerak telur ini yang diperlukan hanyalah panci, cetakan, sendok, serta baskom. Dan bahannya berupa tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, bawang merah, garam, minyak, saus, dan cabai giling. Selanjutnya, cara pembuatan kerak telur sangat gampang dan mudah. Yang pertama, tinggal memanaskan air panas 1/4 gayung terlebih dahulu. Selanjutnya, tuangkan tepung tapioka, tepung terigu, serta bawang putih ke dalam baskom. Yang ketiga, setelah itu, masukkan air yang sudah mendidih ke dalam baskom yang berisi bahan-bahan tersebut. Setelah itu, diaduk rata sampai tidak melengket ke tangan. Selanjutnya, panaskan air lagi untuk merebus nantinya. Untuk merebus bakso yang akan dibuat untuk isian kerak telur. Selanjutnya, digulung-gulung panjang adonan dan dimasukkan ke dalam air yang telah dididihkan. Setelah mengapung, diangkat dan didinginkan dulu. Setelah itu, potong 1/2 cm. Panaskan minyak dalam cetakan kerak telur dan masukkan potongan tadi ke dalam adukan telur. Setelah itu, masukkan satu persatu ke dalam cetakan. Setelah matang, diangkat dan diambil, masukkan ke dalam plastik dan diberi saus sesuka hati. Nah, baiklah. Berdasarkan pembahasan yang di atas yang telah saya bahas, saya menyimpulkan bahwasanya salah satu peluang bisnis yang tetap hidup dan subur semakin menjamur di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan cara bisnis online. Kemajuan teknologi informasi membuat perubahan pola bisnis yang dulunya pembeli dan penjual harus bertatap muka, maka kini tidak lagi. Sekarang transaksi bisnis dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli pada lokasi yang berbeda, bahkan berjauhan, dengan cara sistem bisnis atau perdagangan online.
Bisnis online ini juga semakin berkembang dengan adanya dukungan jasa pengiriman produk barang. Berkembangnya teknologi membuat semakin banyak kemudahan yang diperoleh konsumen dan menjadi peluang bisnis bagi para pelaku bisnis. Bukan hanya para konsumen yang merasakan kemudahan dengan hadirnya bisnis online ini, tetapi juga para produsen dan perantara akan semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan. Hal tersebut terasa pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana pemerintah menerapkan sebagai himbauan atau aturan bisnis online. Banyak yang memberikan manfaat bagi semua orang. Segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dengan mudah didapat dengan hanya bermodalkan smartphone atau laptop dan jaringan internet saja. Nah, bisnis plan yang saya buat ini juga bisa menjadi salah satu bisnis yang akan dipergunakan dengan cara jual beli online, di mana para konsumen tidak bersusah payah keluar untuk membelinya. Dan bisnis ini dapat dikembangkan oleh siapa saja yang ingin berminat agar berkurangnya tingkat pengangguran dan dapat membuka lapangan kerja bagi pengangguran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.